Oh, Niki udah tuh satu. Oh, Selin ada. Ada. Marcel. Jadi siapa? Halo, selamat pagi teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Nggak ada. Ini Gavin baru mau masuk. Pagi, Bu. Nah, itu Marcel ada. Wih. Oh, Marcel ada tuh. Tadi sempat jadi. Marcel apa Mervin tadi suaranya ya? Itu bukan, itu suara Saya Marvin. Marvin, Bu. Oh, Mervin. Oke, baik. Ibu pakai apa? Speaker. Oh, speaker. Nggak pakai yang dari sekarang. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kebetulan Ibu ada murid private di sini. Kalian lihat nggak? Oke, mari sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat, ya. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu Excel. absen dulu. Hah? Niki Excel. Iya, Excel nggak ada itu. Niki Excel sama si ini. dulu seksual emang nggak bisa buka itu. Sama siapa satu lagi tuh si Marcel. Ya, oke, Ibu absen dulu ya. Breng 11. Seksual nggak bisa buka lain. Marvin. Hadir, Steven. Bu. Hadir, Bu. Anderson. Austin. Ayo. Jeremy. Halo. Niki. Niki 06 ya. Biasanya Niki hadir loh. 06. Enggak ya. Nadia. Hadir, Bu. Lalu Cherry. Hadir, Bu. Andrew. Hadir, Bu. Excel. Tidak ada Excel. Selin. Gavin. Hadir. Richard. Marcel. Oke, Marcel tidak ada. Hanya satu hari doang. Oke, ayo Pancang. Cari Niki, Excel, Marcel kemana? Pancang Marvin. Oh, Marvin sekarang. Marvin. Niki, Excel, Marcel kemana? Saya nggak tahu, Bu. Excel baru masuk, tinggal Niki. Ibu screenshotnya pakai HP foto atau pakai laptop pas screenshot? Udah nggak perlu. Nanti pas di awal sama di pas mid test dan di final exam sama di akhir semester. Jadi hanya 3 kali atau 2 kali saja foto. Oke, baik. Kita masuk kepada pembelajaran saat ini yaitu tentang proposal. Ayo, sini Richard. Nah, itu dia. Jadi nanti masing-masing harus membuat proposal. Nanti datang. Ya, karena Ibu sengaja mau pakai ini. Oke, proposal. Apa itu proposal? Tadi sempat bertanya ya. Proposal itu nanti ketika kamu ini biasanya bisa mengajukan tentang acara basket, misalnya kamu mau ada acara basket di sekolah, itu biasanya kamu membuat proposal yang ditujukan kepada sekolah lain, atau proposal ketika kamu mengadakan membuka bisnis, ya. Ini Niki. Ya, kamu join bisnis ya. Saat ini kan sedang viral tuh bisnis yang online ya. Terus kegiatan atau bisa juga proposal ketika kamu mau lulus kuliah. Nah, biasanya proposal tes skripsi seperti itu. Oke, Ibu lanjut.
pusing ya, aduh mau bikin apa ya, proposal temanya apa yang mau dibahas. Tidak perlu khawatir ya, karena proposal itu adalah bentuk laporan ya, berisi usulan pengadaan suatu program kegiatan. Misalnya contoh deh, misalnya kamu di rumah atau lagi kuliah, kamu ingin mengajukan kegiatan, misalnya kegiatan basket ataupun kegiatan lain yang ada di sekolah, ya, melibatkan sekolah lain, maka kamu akan membuat laporan berisi usulan acara itu akan diadakan. Misalnya kita akan mengundang dari sekolah mana, lalu mencari sponsor atau biaya apa untuk menutup biaya yang akan diadakan untuk kegiatan itu supaya berhasil atau sukses. Apalagi sebentar lagi kita mau ulang tahun sekolah. Nah, ulang tahun sekolah kita akan mengadakan kegiatan apa? Nah, bagaimana supaya sekolah ini bisa berjalan dengan lancar? Seperti itu ya. Kegiatannya apa saja? Terus apa saja yang harus dipersiapkan? Memang kita harus mencari apa sih, kekurangan dana, misalnya dari sekolah disupportnya berapa rupiah, lalu kita mencari kekurangan itu dengan cara misalnya berjualan ataupun kegiatan yang positif ya. Lalu kita bisa juga mengadakan, kalau Ibu Rika ini nanti Sabtu ini Ibu akan ada kegiatan di Danau Sunter ya untuk ekoenzim ya, karena Ibu kebetulan Ibu adalah sukarelawan ekoenzim. Jadi kalian aja Ibu Rika sayang, apalagi bumi kita ya. Yuk lanjut sekarang, promosi ya. Kita lanjut di sini. Nah, proposal itu dibuat untuk mendapat izin atau persetujuan atau bantuan dana. Contoh, kalau tidak salah semester lalu ya, salah satu teman kalian yang atau tahun lalu ya, lupa itu yang ngadain acara apa sih yang di Kanisius itu perlombaan ya, Mobile Legends segala macam ya. Ya, Kori ya. Nah, itu kan ada beberapa Iya, biarin nggak apa-apa. Iyalah. Ibu kan suka lihat IG-nya dia. Oke. Jadi kegiatan seperti itu dia mengundang kalian ya, teman-teman waktu ketika di SMP ya, SD untuk ikut kegiatan itu. Ya, bisa jadi si Kori ini adalah bagian dari kelompok apa, dia bertugas menjadi seorang pengurus ya, seperti itu. Ya, jadi dia supaya acara ini bisa berhasil. Tapi nggak tahu, kamu ikut lombanya nggak? Nggak ikut? Lambat daftar ya? Iya, Syalik yang mau menang? Enggak, terlambat daftar. Ya, sayang banget ya. Padahal sampai jam terakhir, bukan hari, terus jam terakhir. Ya, sayang banget ya. Padahal itu kalau misalnya kamu ikut berpartisipasi ikut lomba itu, kamu dapat sertifikat ya. Dan sertifikat itu bisa kalian simpan dan nanti akan kalian apply di kelas 12 ketika kamu membuat melampirkan ijazah, melampirkan nilai-nilai kamu untuk melanjutkan kuliah di universitas yang kali 7 tanpa tes ya. Contoh di kelas 12 itu ada beberapa murid yang sudah lulus diterima di universitas terbaik di Taiwan tanpa tes ya. Itu Vincent sudah dapat. Itu dia ambil teknik elektro kalau nggak salah ya. Nah itu Ibu nggak tahu apakah kalian kenal atau tidak itu Lee Subin. Lee Subin itu orang Korea. Iya, dulu sempat di sini sampai SD ya, SMP SMA-nya dipindah. Lalu dia sekarang kuliah di Korea. Dia ambil ambil tentang medis kesehatan. Si Lee Subin ini, tapi Lee Subin ya. Siapa Lee Subin? Yang anak-anak perempuan yang warga negara Korea tapi tinggal dan besar di Indonesia. Sekarang udah lulus kuliah di sana. Terus seangkatan siapa ya?
lupa Ibu Rika. Tapi dia sekarang dia mau kembali lagi ke Indonesia, mau daftar kedokteran di Indonesia. Ya, karena dia mau daftar di Korea, padahal dia warga negara Korea tidak bisa. Karena dia 12 tahun pendidikannya di Indonesia. Ya, walaupun di Indonesia sekolahnya itu bukan di sekolah Indonesia, tapi di sekolah JTS kan SD. Terus dia ambil kalau nggak salah di 3 tahunnya entah di Genbi atau di mana gitu ya. Li Subi, Lee Jujin, terus yang satu lagi Lee Jiwon. Lee Jiwon kelas 9. Sekarang dia juga mau pindah ke GTS juga karena dia mau ambil kedokteran tapi di Taiwan. Katanya seperti itu, ya. Oleh sebab itu dia mau ambil kelas internasional di Universitas Erlangga kalau nggak salah, ambil kedokteran umum, ya. Jadi nanti dia mau ambil kedokteran umumnya di Indonesia, ngambil spesialisasinya di luar negeri, negara lain itu boleh dan bisa praktek di Indonesia. Dan legalitas pun bisa diakui karena dia di Indonesia ada. Jadi sertifikatnya kalau ngambil yang kelas internasional ya itu sarjana kedokterannya dapat, tapi belum spesialisasi ya. Lalu ijazahnya di Indonesia dan ijazah dia kerjasama dengan universitas yang di Eropa biasanya ya, tapi tergantung yang disebut mau ambil ini. Kan ada di UGM juga ada, UI juga ada. Ya, oke, baik. Jadi ini sekitar apa sih ya? Informasi buat kalian. Jadi kalau kalian mau kuliah di Indonesia bisa menghubungi Ibu Rika ya, nanti akan Ibu Rika cari informasi terkini untuk memudahkan kalian. Mau di luar di Taiwan pun ataupun di negara lain pun tidak masalah ya. Dimanapun kalian berada, semua sistem pendidikan semuanya baik. Ibu kan ngajar dari kelas 6 sampai kelas 12. Semuanya? Iya. Iya. Bu Didi sekarang hanya kelas 5. Kelas kecil. Oke, lanjut ya. Nah, jadi proposal ini ada 4 jenis ya teman-teman. Ada yang proposal bisnis, proyek, penelitian, dan kegiatan. Nanti kalian akan masuk ke proposal penelitian. Biasanya nanti ini dari penelitian ini, maka kalian akan lanjut kepada skripsi untuk S1-nya ya. S2-nya biasanya tesis, S3 disertasi. Ya. Nah, dulu Ibu Rika meneliti gaya berpakaian anak SMP. Tuh, tahun berapa itu Ibu bikinnya? 2013 atau 2014 itu untuk ambil S2. Ya, jadi jadi sampelnya itu tidak hanya satu sekolah ya, itu 2 sekolah. Waktu itu Ibu Rika ambil di SMP Kristoforus dengan SMP negeri. Jadi perbandingan antara sekolah yang di negeri dan sekolah di swasta. Kalau di sekolah swasta yang Katolik itu biasanya dari sepatu, kaos kaki, ikat pinggang. Kalau di Santa Ursula itu atau ada pin ya di sininya ya. Kalau di Kristoforus tidak ada, hanya kaos kaki, sepatu, seragam itu semua sama. Ya. Oke, lalu kita lanjut lagi. Nah, proposal bisnis ini yang tadi Ibu bilang, kalau kamu ingin memasarkan produk kamu, Ibu punya murid alumni sini, dia itu kuliah dulu sempat di universitas di BINUS yang internasional, dia tidak selesai, akhirnya dia pindah ke Australia. Di Australia itu dia itu bisnis juga loh teman-teman, jadi dia bisnis spare part motor. Jadi dia jadi penengahnya, jadi dia ambil dari distributor, teman-teman yang butuh apa dia langsung dia yakini, dia distribusiin sambil kuliah. Luar biasa ya. Jadi seperti itu. Jadi harus ada proposal bisnis di sini. Proyek, kalau proyek ini menghasilkan sesuatu, biasanya ini kalau kamu ambil desain ya, desain terus kalau kamu ambil seperti apa ya, jurusan apa sih kalau yang membangun rumah ataupun ini kontraktor ya. Nah, itu kamu harus membuat proposal proyeknya. Berapa biaya yang harus kalian keluarkan untuk
eh, membuat rumah ataupun yang lain. Nah, kegiatan dia biasanya proposal kegiatan itu tingkat SMP dan SMA ya, kalau kita mengadakan kegiatan ataupun di universitas pun ada. Ini biasa atau di dunia kerja pun biasanya ada kegiatan akhir tahun biasanya ya, misalnya jalan-jalan. Kalau kita ya di sekolahan itu dulu sebelum pandemi itu ada jalan-jalan bersama keluarga beserta guru dan guru-guru di sini ya. Kalau mau bawa keluarga, mau bawa anak itu biasanya bayar sendiri. Tapi kalau guru sendiri itu gratis ya. Ada itu program itu ada untuk relaksasi kita sebagai guru ya, dan memupuk kebersamaan antar guru. Tapi kalau saat pandemi tidak ada kegiatan seperti ini, tapi kita tetap saling support dan saling mendoakan ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, bagian-bagian proposal. Nah, ini dia. Harus ada pendahuluan. Rumusan masalah, tujuannya apa, dan sasarannya kepada siapa. Ya, jadi nanti ya kalian harus membuat proposal. Ya, kira-kira Richard, kamu mau proposal apa? Nikah. Jadi IO ya, jadi IO nih, calon IO nih. Atau jadi proposal banyak sih. Kalau IO itu ada proposal kegiatan jadinya ya, atau bisnis. Misalnya kamu jadi event organizer yang memanage semua acara pernikahan. Misalnya mau pernikahan gaya Disney atau apa, kamu rinciin tuh biaya pengeluaran segala macam. Tinggal nanti apakah sekolah OSIS. Nah, apa contohnya? Lomba. Di kelas 11 ini siapa yang jadi ketua OSIS kamu ya? Aku sama. Oh, Gavin. Oh. Terus kegiatannya apa tuh? Selama pandemi ini? Ada nggak kegiatannya? Aku sama Malupin. Ya, apa kegiatannya? Kegiatan OSIS nih ya. Nah, kita ngomong langsung kepada wakil OSIS. Kegiatan yang dilakukan oleh OSIS ini apa saja di masa pandemi ini? Oh, kita bikin apa? Kita apa aja? Ya, kalau aku sama Malupin kan nge-host kok. Yang nge-host yang pas awal pembukaan ya? Pembukaan semester 1? Apa hanya semester 2 aja? Itu hari guru. Hari guru sempat ya, Bang? Hari guru, Christmas, sama talent show. Talent show. Nah, aku sama Malupin nge-host. Si Elston, Ida sama Jeremy. Jeremy juga. Terus yang talent show si Jeremy poster. Berarti semua kelas 11 saja atau melibatkan kelas 10 juga? 10 ada yang kita pakai. Malah yang kalian pakai malah kelas 9 ya? Si Wilbert ya? Iya. Oh ya, Wilbert ya. Padahal Wilbert itu lagi di mana? Itu lagi di Bali loh pada saat kalian pada saat talent show itu dia ini ya. Kita pengen Wilbert ya. Ada, ibu nonton kok talent show kalian. Oke, itu bagus ya teman-teman. Tapi kan kamu harus lihat. Tapi ketika kalian mengadakan acara event seperti itu, apakah harus membuat proposal nggak? Enggak, itu kan sekolah punya. Aku pengen ini. Kegiatan sekolah. Aku pengen bikin kegiatan. Nah, Ada sekolah punya. antar kelas tapi secara online. Aku mau online. Offline resikonya besar. Apalagi situasi pandemi ini yang masih turun naik ya, kita sudah landai semua. Juni. Ya semoga bisa offline. Nah, kira-kira kalau mau offline mau adain apa? Antar kelas. Ya, lombanya apa? Semuanya. Sepak bola, basket, volley. Terus sama yang game. Kayak makan kerupuk gitu. Oh, kayak 17-an. Lomba ini dong, pakai sendok, yang di atasnya pakai kelereng ya, ataupun pakai paku masukin ini, itu untuk anak kecil ya, itu juga boleh itu untuk anak-anak yang ini menarik. Tapi kalau kerupuk kayaknya kalau situasi seperti ini jangan dulu deh ya, sesuatu yang membuka yang tanpa menggunakan masker lebih baik kita hindari dulu ya teman-teman. Mungkin ya kayak itu masukin ini apa sih paku ya diikat. Terus tarik tambang itu juga seru. Bahkan kayaknya gua ada deh di situ. Masih ada nggak ya waktu kita bikin dulu zaman dulu tuh?
Enggrang, tapi enggrang resiko ya, takutnya ntar patah ya. Itu aja yang main-main yang seru ya, yang bisa dilakukan bersama-sama. Jadi kamu juga harus pikirkan juga ya, kalau kamu mengadakan perlombaan, kamu pikirkan juga itu hadiahnya apa. Kalau orang mau ikut perlombaan kalau nggak ada hadiahnya males loh. Hadiahnya apa Bu? Ini apa Bu? Kan masih seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Itu ide yang bagus. Silakan persiapkan proposalnya dan lihat situasinya ya, disesuaikan dengan keadaan di sekitar kita. Dan yang terpenting adalah keselamatan dan keamanan. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, juga orang lain di sekitar kita. Karena dengan kita memakai masker, kita melindungi diri kita sendiri, juga orang lain di sekitar kita. Ya, jadi promosi nih. Dan hindari sentuhan tangan, itu yang terpenting. Kalau dekat begini agak jarak juga nggak apa-apa, yang penting kita pakai masker. Dan jangan berpikir bahwa saya udah pernah kena, saya sudah pernah terpapar, pasti saya nggak akan kena lagi. Itu masih bisa kena. Karena teman Ibu Rika itu dia sudah kena tahun lalu, tahun ini kena lagi. Ya, oleh sebab itu tolong, karena biasanya yang sudah pernah terpapar itu biasanya rentan, tapi tetap tingkatkan imun bahwa kalau imun kita fit dan pikiran kita sehat, pasti tidak ada apa-apa. Karena gini, kalau dulu tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Sekarang kebalik teman-teman. Jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Kalau kamu pikiran, stres, aduh takut, semua serba takut, maka berimbas kepada tubuh kita. Ibu punya teman ya, padahal ini orang lebih tua dari ibu, ya dia turunan dia Chinese Belanda, dia cantik ganteng sekali cowok ya. Tapi gitu apa-apa takut, tangan itu sampai keriput karena cuci tangan terus pakai alkohol, saking takutnya teman-teman. Masker harus KN95 yang asli. Dia tuh orangnya takutan semua tuh, namanya Rio ya. Gue sampai, aduh Om Rio gimana sih kamu gitu. Pokoknya dia takut. Mama Ivon saya takut, Mama Ivon saya takut. Semua takut. Apalagi kalau ada orang datang ke rumah, pesan makanan, disemprotin semua. Sampai ibu aja mau ke rumahnya dia aja disemprotin dulu. Saking, ya itu juga tidak boleh ya teman-teman, terlalu berlebihan ya. Kita boleh waspada, kita boleh hati-hati, tapi segala sesuatunya harus seimbang. Tidak boleh berlebihan, tidak juga terlalu cuek. Santai aja lah, harus cuma ini doang kok. Ya seperti itu. Semua harus seimbang, balance. Oke. Selain pendahuluan, rumusan masalah, tujuan, sasaran, pelaksanaannya. Nah, tadi si Richard bilang bulan Juni, Bu. Nah, jadwalnya, anggaran ini yang paling penting. Ya, mungkin kalau untuk middle school, ya untuk kelas 10 sampai kelas 12, kamu kasih hadiahnya sertifikat, itu udah apresiasi yang bagus ya, karena sertifikat itu akan akan bermanfaat ya ketika dia akan apply ke tempat universitas ya. Tapi kalau untuk anak-anak kecil ya, kalau untuk SMP juga sertifikat juga oke. Kalau anak kecil tuh hadiahnya ya yang unik, yang lucu, ya mereka pasti senang ya. Enggak lah, jangan boneka. Maksudnya permainan yang bisa dimainkan bersama-sama ya, seperti Scrabble ataupun Uno, kartu Uno kan bisa ya, tapi ya. Anak SD sama anak SMA tanding juga loh. Ini kasihan lah, kalah lah. Kan lucu, buat fans. Tapi kan kasihan anak kecilnya lah. Kalau anak kecilnya yang SD tinggi-tinggi masih mending ya. Kalau anak kecilnya yang kelas 1 lawan SMA ya, yang ada capek kita yang SMA-nya. Ya, pertandingan apa dulu gitu loh. Sepak bola. Mau juga gini di mix gitu loh. Tapi biasanya di mix itu dicampur. Kan maksudnya mix seru. Karena kelas kita nggak tahu mau ngefans siapa. Tapi kayaknya kalau dicampur kayak seperti kamu tadi, ide kamu itu kayaknya gurunya tidak akan kasih karena beresiko ya. Karena kan anak kecil, kalian tadi kenceng tiba-tiba ketabrak kamu, jatuh, bibirnya berdarah atau bagaimana, memar, waduh, janganlah, beresiko ya. Lebih baik cari yang sepantaran aja. Boleh, kalau misalnya jenjangnya SMA dan SMP boleh aja.
Ya, SD sama SD aja, ya. Oke, lalu kebahasaan proposal, ya, ada kalimat argumentatif, ya, teman-teman. Lalu ada pernyataan persuasif. Kalau persuasif itu kan berarti kan merayu, meyakinkan orang. Kalau argumentatif itu kamu bisa berargumentasi di sini ya. Jadi ketika orang mematahkan semangat kamu, ya kamu meyakinkan bahwa kegiatan ini akan berjalan dengan baik. Kan ada orang yang Richard jangan gitulah, pasti nggak berjalan. Gitu. Tapi kalau pertahankan, itu seru Bu, ini masih bisa ini. Nah itu dia argumentatif, ya. Tapi sesuai dengan kenyataan ya, jangan sampai kamu sudah pertahankan ternyata malah menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Contohnya gini ya, contoh deh ya, misalnya kamu ingin mengadakan kegiatan itu, sedangkan pada saat itu ya pandemi ini sedang tinggi-tingginya, yang ada kalah kita, terbantahkan kamu, tidak akan diperbolehkan, ya, baik dari pihak orang tuanya, anak muridnya, guru, termasuk Ibu Rika juga tidak akan menyetujuinya kalau ada kegiatan seperti itu, karena akan banyak membawa korban banyak dan tingkat SD sampai SMA. Itu yang harus kita waspadai, ya. Jadi disesuaikan dengan situasi yang ada, ya. Jangan mengadakan proposal itu hanya membuang-buang energi kalau Ibu Rika bilang, ya. Waste time, kamu masih banyak yang harus kamu kerjakan, ya. Cari yang aman buat diri kita sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Itu yang harus kita jaga dan kita lindungi, ya. Jangan hanya diri kita sendiri ya teman-teman ya. Oke, lalu ada istilah teknis. Teknis itu secara terstruktur. Jadi yang pertama bagaimana, yang kedua seperti apa, seperti itu. Jadi ada step by stepnya. Verba tindakan, ya. Lalu verbal rasional. Nah itu tadi gue bilang rasional. Jangan sampai kamu udah buat proposal ternyata tidak disesuaikan dengan situasi. Berarti kamu tidak menggunakan secara rasional atau relasional di sini, antar relasi dengan orang lain, ya, seperti itu. Nah, Richard? Bagus temporal atau subway surfer? Tergantung kebutuhan lah. Apa nih? Temporal atau subway surfer? Ya ampun, kira Ibu apa? Ibu sukanya itu temporal. Oke. Kita lanjut ya, masih ada 10 menit lagi. Oke, sebelum boleh kita lanjut dalam penyusunan proposal, apakah ada pertanyaan teman-teman? Ayo teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Iya, ini tiba-tiba terputus. Tidak. Paham ya? Oke. Observasi. Ini penting sekali ya observasi ya teman-teman ya. Lalu ini ya, harus ada observasinya. Lalu sesudah observasi harus strukturnya ya. Oke. Itu yang harus kalian persiapkan ya. Jadi di buku Bahasa Indonesia, besok ya bukunya ya. Jumat depan sepertinya, iya Jumat depan, minggu depan. Ya, jadi di dalam buku kalian itu ada di halaman 2 ya. Oke, proposal itu ada 1 2 3 4 5. Ada 5 proposal yang dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan, lalu dibuat dengan singkat agar donatur atau pihak tertentu mengetahui pokok isi acara yang akan diselenggarakan, lalu proposal sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan yang tadi sempat bisa ungkapkan ya, lalu proposal berisikan tujuan dan latar belakang kegiatan, dan yang terakhir adalah
proposal pada dasarnya berupa lembaran-lembaran berisi susunan acara atau kegiatan yang akan diserahkan penyelenggara kepada donatur. Nah, langkah-langkahnya ketika kamu membaca, hendak membuat atau mencari informasi di dalam proposal, ya pasti membaca, lalu mencermati pokok-pokok isi proposal, lalu mencatat informasi penting dari pokok-pokok isi proposal itu, ya. Dan contohnya bisa dilihat di halaman 3, teman-teman. Jadi ada latar belakang, ada tujuan, ada kegiatan dan tema kegiatan, ada dasar pelaksanaan kegiatan, peserta kegiatan, pelaksanaan kegiatan, kepanitiaan, susunan acara, anggaran, lalu rencana pengeluaran dan penutup. Jadi nanti untuk penilaian lisan bab ini silakan kalian membuat proposal. Proposalnya bebas temanya, yes, dan harus presentasikan. Bukan minggu depan, berarti ini kan materinya belum selesai. 2 minggu lagi ya, Ibu kasih 2 minggu lagi ketika mau mites. Ya, mites kalau tidak salah, iya 2 minggu lagi. Cepet, iya benar, cepet loh ini waktunya. 2 minggu lagi kalau tidak salah. Ya, jadi ini Ibu ambil untuk penilaian lisan tengah semester yang pertama. Kan kalian kan ada 2 mites, kecuali kelas 12 ya, hanya sekali. Lalu final exam. Pokoknya teman-teman di bulan 2, di semester 2 ini waktu itu cepat sekali berlalu. Ya, jadi jangan anggap santai-santai ya. Ih, cepat sekali nanti. Iya. Iya, kan bulan depan sudah Maret, ya kan? Minggu ketiga. Iya. Kan kalau Ibu kan biasanya seminggu sebelum mites supaya kamu bisa fokus mites Mandarin, ya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Jadi 2 minggu ya, bisa ya. Kamu tentang apa proposalnya? Kegiatannya? Kegiatan OSIS. Oke, kalau yang lain kira-kira? Nadia? Kenapa, Bu? Mau proposal tentang apa? Proposal. Ini banyak loh di sini di halaman 6 ada proposal kegiatan galang dana, ada lomba baca puisi. Tuh lomba baca puisi secara daring itu juga bisa. Atau bisa. Bentar ya. Enggak, aku mau boleh main gitar ya. Kok di tutup sih, Bu? Nggak boleh. Udah di steril atau belum lagi nggak tahu. Oke. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi mulai minggu depan Ibu sudah dapat kira-kira temanya tentang apa yang akan kalian buat proposalnya. Ibu baru dapat dari Richard saja, bagaimana dengan yang lainnya. Ya. Dan tugasnya Marvin, silakan cari tahu kemanakah Marcel. Wifi-nya mati, temennya nggak tahu. Siapa? Wifi Marcel itu mati. Cuma dikasih dia nggak tahu. Oh, wifi-nya mati. Iya, tadi ada borong. Dia kasih tanya apa? Aku siapa? Ya, kamu kasih tahu Marvin lah, bilang wifi-nya sedang ini. Sigma. Yang mana? Duduk. Yang mana nih? Guru baru atau putih? Sampai ngasih guru power. Oh, itu namanya Sigma. Sigma. Oh, Ibu kirain Sigma bimbel belajar. Dia Sigma tanda itu yang itu Sigma itu. Oh. Dia laki-laki kan ya? Ngajar apa sih dia? Matematika ya? Apa yang namanya Sigma? Oh. Marganya sih kali ya? Enggak, jauh-jauh ya. Oh, enggak, biasanya kan kayak itu kan ada nama marganya diambil terus diiniin gitu loh. Oke. Baik, teman-teman, ada pertanyaan? Ayo, Loli. Oke, ada lagi? Tidak ada?
Oke, jadi masing-masing nanti silakan ambil temanya ya, Steven, Anderson, Alston, Jeremy, Nadia, Cherry, Andrew, Celine, Gavin. Jeremy, silakan cari itunya tentang apa. Ya, proposal yang akan kalian bahas nanti. Yang akan kalian presentasikan, Ibu jadikan midterm yang pertama. Ya, kalau Richard tadi tentang kegiatan OSIS, proposalnya bagaimana dengan yang kalian di sini. Oke? Bagaimana? Tidak ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri karena waktunya sudah mau habis. Tolong nanti untuk strukturnya minggu depan Ibu akan jelaskan secara detail ya. Minggu depan hari Kamis tanggal merah ya. Jadi Senin. Tolong Marvin hubungi Marcel. Usahakan kelas ini semuanya hadir. Ya, karena nanti kita tidak terasa loh, kita tinggal belajar berapa bulan, lalu kalian masuk ke kelas 12, ya kan? Nah, kamu rencananya mau kuliah di mana? Ke Taiwan kamu? Ambil apa? Kalau bisa masuk. Nah, kan sejauh ini kan kamu, yang ranking 1 sekarang siapa? Dari kelas 10 ya? 10 siapa? Yang kelas 10 ranking 1 siapa? Aku sama BP. Ranking 1 ya? Iya sama Glenn. Glenn ada nggak ya? Glenn udah pindah ya? Oh, Glenn juga berranking juga. Ingin apa ya? Glenn pernah sekali sama Mas. Oke. Oh, kamu berdua sama Gavin. Nadia, ranking berapa Nadia? Udah beda, Bu. Kenapa? Kamu ranking berapa? Oh kamu IPA. Iya, lah, IPS apa ya? Yang IPS siapa di sini? Terus 11 orang nih, aku berangkat IPA, aku langsung BP. Tim bertiga. Aku BP. Oh berarti yang IPS ranking 1-nya siapa? Oh Andrew. Aku penting ya, Bu. Nadia ranking berapa Nat? Aku kayaknya di kelas nomor 4 atau nomor 5 gitu. Oh gitu. Yang pertamanya Andrew ya. Yang kedua siapa? Oh, kalau IPS aku nomor 2-nya. Oh kamu. Satunya Andrew ya. Iya. Oke, keren. Nadia, kamu tuh kalau mau apply ke Taiwan pasti bisa. Tapi jurusannya IPS ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas kebersamaannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kita masih ada kelas ya minggu depan ya. Jangan lupa untuk yang minggu depan itu kita hari Kamis tanggal merah, Jumatnya belajar seperti biasa ya. Salam sehat selalu, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas kebersamaannya ya teman-teman.